Jadi rumah pertama itu wajib dimiliki. Ya. Karena seperti kata-kata orang tua saya tadi, burung pun punya rumah. Anda boleh percaya, boleh tidak, boleh diambil prinsipnya atau tidak, tapi ternyata prinsip itu benar bagi saya. Tuh, jangan kalah sama burung ya. Jangan kalah sama burung. Kamu punya burung tapi nggak punya rumah. Hello Wipex Family, masuk lagi dalam channel Dapat Rumah Pertama. Kali ini saya berada di studionya Chandra Putra Negara. Halo Chandra. Halo, apa kabar? Wow, ini studionya keren banget. Ada di Amega Crown Residence. Ternyata apartemen ini rame sekali. Luar biasa. Ya, ada di Surabaya Selatan dan salah satu apartemen terbaik di Surabaya Selatan. Betul, ya, betul. keren banget. Ya. Ini dadaan. Thank you banget sama Coach Chandra. Pinjam studionya. Nggak masalah. Jam 1 telepon, jam 7 malam langsung. Thank you banget. Ini waktunya sangat susah ya Coach Chandra ini, tapi mau support dalam channel Rumah Pertama harus ya, harus kita support. Ini baru video ketiga gue ya. Baru video ketiga. Thank you banget Coach ya. Chandra. Nah, kalau sesuatu yang positif dan bermanfaat untuk milenial, kaum generasi Z harus kita dukung. Ya. Sekarang ini nggak gampang karena banyak sekali anak-anak muda itu yang merasa bahwa kalau menabung di rumah itu kelamaan, nggak kebeli-beli, akhirnya mereka lebih senang flexing, pamer mobil, pamer segala macam. Karena kalau rumah 1M itu dapatnya kecil, tapi kalau mobil 1M itu udah mewah banget. Nah, kita mau belajar sekaligus mau denger sharingnya dari Coach Chandra. Kira-kira perjuangannya dulu gimana? Tapi sebelumnya pingin tahu, kok mungkin bisa cerita. Saya yakin teman-teman banyak yang tahu tentang backgroundnya Coach Chandra, tapi boleh cerita sedikit kok background pekerjaannya dulu sampai bisa seperti sekarang ini. Iya. Oke, basically saya dulu mencari uang pertama kali itu usia 12. Usia 12. Jadi waktu itu kan saya sebagai pulang les renang ya. Terus kemudian tamat sekolah SD. Kalau bahasa orang sekarang itu magang di tokonya paman. Nah, jadi tokonya paman itu kan toko kelontong, jual permen, jual rokok. Nah, saya di situ tuh suka ngelayani orang beli rokok, saya bantu layani. Nah, orang beli apa, saya layani. Kadang-kadang saya juga magang di tokonya papa, kan papa toko hasil bumi. Nah, sekali lagi saya ngomong magang, kenapa? Karena nggak digaji. Pulang sekolah kerja. Anak usia 12 tahun kan, tapi itu juga nggak komitmen tiap hari, ya nggak. Tapi belajar dagang itu, belajar cari duit itu dari situ. Terus usia 12 akhirnya dibayarnya pakai permen Mentos, permen Sugus. Kan seneng, namanya anak kecil kan udah dikasih itu tuh happy banget. Nah, jadi saya ternyata di situ kalau kita kerja, kita itu bisa dapat upah gitu loh. Nah, upahnya waktu itu ya disesuaikan dengan anak-anak. Kita dikasih uang saku lebih juga bingung waktu itu mau bikin apa kan. Nah, oke, itu yang pertama. Terus kedua, saya benar-benar serius mendapatkan uang itu usia 17. Sebagai guru les. Jadi guru les privat karena waktu itu usaha papa juga sudah agak mulai jatuh. Karena usia 17 itu kan sudah mulai memasuki zaman krisis moneter. Ya, jadi saya kelahiran tahun 76. Saya kelahiran 76, waktu saya usia 17 itu tahun 93-94. Itu sudah mulai agak sulit. Nah, 94. 94 itu sudah susah waktu itu. Sudah kondisi agak susah. Karena waktu itu Meletusnya 97. Iya. Kan waktu itu US dollar masih di angka 1.500, tapi naik turun, nggak pernah turun. 1.200, 1.300, 1.500 terus. Sampai 2.000. Sampai 2.000. Kemudian tiba-tiba melejit ke 5.000. 8.000, 15.000. Cek aja di Google, tak terkendali itu hitungan bulan. Nah, waktu itu makanya disebut krismon kan. Tapi bau-baunya itu udah mulai nggak sedap itu tahun 94. Nah, waktu itu karena kondisi juga agak sulit, daya beli menurun. Nah, dari situlah akhirnya saya memutuskan untuk cari duit sendiri. Jadi guru les privat. Muridnya dari 1 sampai 8. Satu murid bayarnya 50.000. Bener. Jadi 8 murid 400.000. Lumayan, seminggu 2 kali. Nah, 400.000 itu saya tahun 94 bisa ngapain? Bisa bayar uang kuliah. Bisa, karena uang kuliah 1 semester 850.000. Berarti keliling gitu ya? Ngelesi keliling rumah-rumah. Nah, saya pinter. Saya pusatkan di rumah 1 orang. Nah, jadi 1 orang 4 murid, 1 orang 4 murid selesai. Nah, minimal saya bisa dapat uang jajan, bisa bayar uang kuliah sendiri. Jadi usia 17 saya sudah tidak minta duit sama orang tua. 17 tahun. Makanya saya sangat saya sangat
amazing kalau lihat mahasiswa sekarang usia 20 itu masih dinafkahi orang tua, pakai duit orang tua, mobil orang tua, rumah pun masih punya orang tua. Atau mertua. Betapa mendapatkan privilege lah Anda. Saya juga tinggal di rumah orang tua, tapi kondisinya juga lagi sulit. Nah, yang paling parah, tahun 96 terpaksa rumah ayah itu dijual. Rumah papa saya dijual. Karena untuk membayar hutang. Nah, jadi tetapi untunglah pemilik yang baru ini tidak perlu menemukan calon orang yang kontrak. Karena yang kontrak adalah kami sendiri. Jadi saya sekeluarga ngontrak di rumah sendiri. Habis dibeli, langsung disewa. Habis dibeli langsung disewa oleh pemilik lama. Jadi saya nyewa sendiri di rumah saya sendiri. Mungkin ini lucu, tetapi ya bayar lah. Jadi pernah Anda bisa bayangkan kami ngontrak di rumah sendiri gitu. Nah, itu secara psikologis kan yang paling terpukul adalah papa saya. Iya, betul. Wah, itu perasaannya gimana? Betul. Jadi waktu itu usaha sudah mulai dijual satu, bayar hutang. Karena apa? Usaha itu keuntungan sudah tidak nutup bunga bank. Iya. Nah, jadi saya tahu persis betapa pentingnya rumah tinggal. Terus papa saya itu bilang begini sama saya. Apapun susahnya hidup, harus punya rumah sendiri. Maka ini nyambung dengan channel dapat rumah pertama. Iya. Kenapa? Karena saya itu heran ya, kalau anak-anak sekarang itu, apalagi generasi milenial, mungkinkah zaman sekarang generasi milenial dengan penghasilan dan gajinya punya rumah di tengah kota? Ya. Itu kok kayaknya agak sulit gitu. Itu juga saya alami zaman dahulu. Hitungannya hitungannya kalau di Surabaya ini rata-rata tanah itu kan kita ngomong paling murah aja sudah 7 juta, 8 juta. Paling murah paling itu. murah. Iya. UMR 4 juta. Nah, berarti ngomonglah 8 juta. Iya. Ngomong deh 4 juta lah tanah per meter. Iya. Kalau kita bisa save per bulan 4 juta untuk beli 100 meter persegi, Iya. butuh 100 bulan loh. 100 bulan ya. 100 bulan Iya. save itu tidak makan loh. Save aja. Save toh, belum bangunan loh ya. Belum bangunan. Belum tanah loh ya. Itu kita punya tanah nggak bisa bangun gitu ya. Sudah bangun perlu perabotan juga. Perlu perabotan. Nah, selesai. 100 bulan itu sama dengan 8 tahun. Nah, Save-nya di situ. Itu dia. Itu kalau 100 meter. makanya betapa sulitnya Betul. generasi milenial untuk punya rumah di pusat kota. Tapi sebenarnya sulitnya ini bukan cuma sekarang, Bu. Zaman dulu pun sama. Betul, katakanlah zaman saya waktu itu UMR mungkin zamannya saya itu tahun 90-an itu. Tapi kok saya bisa gitu loh. Ya. Nah, itu yang kita pengen tahu. pengen nanti tahu kan ya. Jadi zaman tahun 94, 95, saya beli rumah itu harganya udah 96 itu dijual juga harganya sudah sekitar 300 jutaan. Kok beli rumah umur berapa, Bu? Nah, saya beli rumah itu akhirnya tahun 2004. Oke. 2003. 2003 waktu itu umur saya mulai memasuki usia 26 tahun. Wih, umur 26 tahun. Karena saya buyback. Rumah yang dijual itu saya beli kembali. Karena saya persembahkan untuk orang tua. Karena prinsip saya, kita dari kecil dibesarkan orang tua memberikan rumah untuk kita. Kenapa sekarang orang tua menjual demi menopang ekonomi keluarga? Sekarang kita punya kemampuan, kenapa kita nggak beli baik rumah masa kecil kita kepada orang tua kita? Umur 17 tahun guru les. Guru les. Umur 12 jaga toko. Sebentar, itu saya lompat. Iya. Iya. 26, 9 tahun. Iya. Berapa tahun? 9 tahun. 17 tambah, iya, ke 26. Iya. Dulu waktu jadi guru les, terus warga terpuruk, mau tahu, ada nggak sih yang mencibir atau nanya ngeremehin lah kerjanya kok? Ada. Aku sendiri dulu waktu kuliah, waktu jadi sales pernah teman-teman ngomong, lu kayak orang susah aja. Betul. Pulang kuliah jualan ya. Iya. Gitu. Nah, Pasti dong. Pasti. Karena gini, saya sejak SMP pun sudah dicibir. Karena saya ke sekolah, teman-teman saya naik sepeda motor, saya naik sepeda ontel. Sepeda ontel itu pun hadiah dari kopi kapal api. Jadi pakai waktu SMP, saya di buku saya Badai Pasti Berlalu itu, saya ada satu halaman saya dibully kan. Oh, iya. Iya, karena teman saya itu kayaknya kalau ngelihat saya itu dibully itu enak. Jadi saya ini bukan orang yang perkasa, yang ngebully orang, tukang dibully. Nah, kenapa? Naik sepeda ontel, kayak sepeda kebo itu pun hadiah pula. Jadi engkong saya itu ngumpulin sasetannya kopi kapal api, mungkin berapa renteng itu ditukar dapat sepeda gitu loh. Dan sepeda itu yang saya pakai. Itu nggak bisa flexing loh. Mana bisa? Zaman sekarang ya kan. Nah, apakah di Cibir itu ada peristiwa-peristiwa menyakitkan? Oh ada, jelas. Ceritanya gini, waktu saya SMA masuk kuliah,
kan namanya anak sudah mulai remaja, sudah mulai nengok-nengok cewek dong. Ya. Wah, iya kan? Mana cewek mau kita taksir? Saya pria normal loh ya. Kepingin show off ya ada ya kan? Ada, tapi apa yang mau di show off? Nggak punya kemampuan, duit nggak ada. Sepedanya gratis lagi. Iya, sepedanya gratis kan, itu SMP. Nah, SMA akhirnya sama papa mampu dibeliin motor. Waktu itu saya masih ingat Alfa 2R dibeliin motor dengan harga 2.350.000. Itu pernah saya bahas di channelnya Andre Taulani. Saya sama Aji Irisan sama Andre Taulani, saya bahas. Ternyata di Andre Taulani, omongan kita sama, karena kita ini hampir seumuran sama Andre Taulani. Tahu ya, artis Ya, Andre tahu, Taulani sama Sule itu loh ya. Tahu dong. Bang Andre ngomong sama saya, loh, ini kok masih ada Alfa 2R? Ini kan sepeda motor kita di zaman kita SMA ngejar cewek-cewek itu. Oh iya, betul katanya. Nah, 2.350.000. Dan papa membeli motor itu dengan kredit 5 tahun. Iya kan? Iya. Karena waktu itu zaman sudah mulai susah. Tapi papa janji sama saya. Kan saya naik bemo waktu itu ke sekolah. Iya. Jadi naik bemo. Mungkin bagi Anda yang nggak tahu bemo. Bemo itu kalau di Surabaya itu angkot. Iya kan? Ya sekarang kena Grab jarang yang pakai udah. Iya, angkutan umum lah. Iya. Nah, jadi angkot itu jangan kayak sekarang di kota-kota besar, di Jakarta ada busway, Surabaya ada bus kota yang begitu bagus. Iya. Itu angkot. Nah, jadi angkot itu sekali naik ya kita bayar Rp300. Rp300. Pernah naik angkot nggak? Sering. Saya SMA naik angkot. Nah, naik angkot ya kan lah. Pernah juga di Kompas kok. Di Kompas aja. Lihat modelmu ini kayaknya berduit gitu ya. Di Kompas berapa ya kan? Dulu Mungkin orang Indonesia nggak tahu istilah di Kompas, dipajak. dipajak, Iya. dipalak. Dipalak gitu. Kalau di Kompas itu bahasa orang Surabaya ya kan. Iya. Sampai berantem juga pernah. Ternyata susah-susah sekali ya. Iya. Sekarang tinggal panggil Grab, pesen aplikasi ya kan. Wah, supir banyak gitu ya. Supir banyak. Anak sekarang flexing loh, supirku di mana-mana gitu. Sombong. Kita mah gimana gitu Dulu loh. harus nunggu, apalagi kalau hujan, Iya, nunggu lane-nya lewat, Iya, kan? iya, dan iya. harus cari tahu lane-nya ini kemana, Benar, ya kan? Rute benar. paling dekat Supaya ngirit kan. supaya ngirit di situ. Dari situlah saya juga akhirnya sadar waktu SMA, saya sadar ini nggak bisa kayak gini terus. Jadi akhirnya saya memutuskan waktu SMA, saya juga harus cari cara supaya kalau bisa minimal dapat beasiswa. Makanya saya waktu SMA, saya mewakili sekolah di Olimpiade Matematika. Oke. Karena berarti ngejar. Chandra pinter aslinya ya. Ya sebetulnya terpaksa pinter. Terpaksa pinter. Manusia itu nggak ada ceritanya manusia itu bodoh itu nggak ada. Yang ada nggak punya kemauan gitu loh. Jadi saya percaya saya harus mencari cara untuk supaya saya benar-benar fokus bagaimana supaya saya bisa meringankan beban orang tua. Sekolah Olimpiade Matematika dapat. Olimpiade Inggris pun dapat. Oh, Iya, mewakili sekolah gitu loh. Jadi ya lumayan ada kebanggaan. atlet juga iya kan? Atlet juga iya. Nah, nanti Iya, dulu. iya. Waktu masuk kuliah, nah itu terakhir lah papa itu membiayai saya masuk kuliah. Setelah itu semester 1 sampai selesai sudah nggak pernah minta Hanya duit uang lagi. pangkal berarti kan? Hanya ya? uang pangkal. Saya masih ingat waktu itu uang pangkalnya 3.600.000. Nggak bisa pakai jalur prestasi karena masuk Ubaya kan waktu itu. Iya. 3.600.000 itu golongan yang paling akhir. Tapi itu paling murah karena setelah itu mahal. 3.600.000 kamu jangan bayangin ya. 3.600.000 sekarang, kok murah amat. Itu tahun 94, Bro. Itu tahun 94 berarti 26 tahun yang lalu. Itu harga sepeda motor tadi 2 juta. 2 juta Satu sepeda 350. motor. Satu sepeda Satu motor. sepeda motor. 2 juta 350. Iya. Nah, saya tahun 94 saya memutuskan saya harus memutuskan cari duit sendiri jadi guru les. Nah, waktu jadi guru les itu akhirnya saya bisa berpacaran dengan seorang wanita. Oh. Ceritanya gitu. Ini nggak pernah saya ceritakan di channel lain. Wah, iya, sip. Tapi jangan khawatir, ini sudah dapat izin dari istri saya. Karena istri saya sudah tahu mantan-mantan saya Oh, semuanya. ini mantan berarti ya? Mantan. Bener-bener mantan ya? Ini bukan mantan istri loh ya, atau mantan pacar. Iya, iya. Ini betul-betul mantan pacar yang nggak pernah jadi istri gitu loh. Ini saya ceritain, nggak apa-apa. Mungkin mantan pacar saya kalau juga denger ini, mungkin dia nggak paham juga. Mantan pacar saya itu anak orang kaya gitu loh ceritanya. Saya nggak perlu sebut lah usahanya apa, nggak penting juga. Tapi adiknya itu suka flexing. Bahasa zaman dulu. Zaman dulu. Dulu belum keluar bahasa ini. Belum keluar. Flexing ini kan berapa minggu belakangan. Suka pamer, karena ya namanya anak orang kaya. Iya. Terus waktu itu saya naik mobil Panther, itu mobil satu-satunya papa. Mobil itu dipakai kerja, iya, nganter anak, iya, dipakai anaknya, iya. Jadi anaknya papa ini banyak, satu mobil direbut sama 5 orang. Jadi pakainya gantian, ada jamnya. Nah, jamnya saya itu mau kencan, saya pakai mobil itu ke rumah pacar saya waktu itu loh ya, mantan pacar loh ya. Sampai di situ, adiknya ngomong, mobil Panther bisa lari berapa sih? Aduh, itu kata-kata itu ya.
Sampai saya tuh ngomong, saya tuh meskipun miskin, naik bemo, tapi saya juga masih punya harga diri loh. Mungkin mantan pacar saya juga nganggap itu joke sederhana. Makanya, jangan pernah underestimate orang, termasuk mau dapat rumah pertama. Iya. Jangan pernah underestimate. Itu pesan saya. Siapapun, kalian ngolok orang itu nggak lucu. Kalian mungkin bisa menghina orang itu sekarang. Tapi kamu nggak tahu lagi 5-10 tahun dari sekarang dia bakal jadi apa. Kamu nggak bakal mengerti. Simpan kata-katamu yang kamu anggap joke itu dan lucu itu. Kamu itu sudah melukai dan membuat satu bekas yang besar di dalam hatinya. Itu yang terjadi sama saya. Saya digituin, saya nggak pernah lupa. Bisa lari berapa? Dia pikir ini betul babe lu itu kaya. Lu mau beli mobil balap anytime bisa. Lu mau beli supercar, sport car anytime bisa. Tapi itu duit babe lu. Saya sudah mobil dipakai berlima, dibuat ngantor juga, cicilan belum lunas pula, dan dikatain nggak bisa lari. Gimana perasaan lu, bro? Padahal perjuangan bener loh, kan dulu beli mobil segitu kan juga perjuangan bener. Setengah mati. Perjuangan bener di situ. Nah, dari situ saya langsung berkata sama diri saya berjanji, saya harus sukses. Saya nggak bisa seperti ini hidup, dan saya tekad. Sekarang waktu itu pacaran tahun 94, saya umur 18 tahun. Betul, saya sekarang anak orang nggak punya. Itu putus akhirnya? 3 bulan putus. Ya, pasti putus kan? Pasti putus ya. Tapi bukan gara-gara itu. Iya. Ya kan saya nggak. Tapi adiknya itu secara mungkin joke yang biasa dengan anak orang kaya kali ya. Anak orang kaya itu kan, jam lu pakai apa, mobilmu pakai apa, mobil kayak gitu larinya berapa. Mungkin kamu sesama orang kaya sampai kayak gitu itu mungkin joke yang relate. Tidak dengan orang yang hari ini perasaannya lagi berjuang di bawah gitu loh. Yang mana mungkin punya mobil pun itu udah happy-nya minta ampun. Karena saya nggak punya mobil. Cuman motor gitu loh. Jadi kalau kencan pun naik motor pun nggak boleh. Karena dia anak orang kaya. Saya aja naik motor, saya nggak boleh. Dia bilang apa? Papa saya nggak boleh kalau naik motor katanya. Kacau nggak? Mending kita putus aja lah. Beda kasta bahasanya. Tapi I believe one day I will be successful. Saya akan sangat sukses. Saya nggak peduli itu. Makanya bagi Anda yang hari ini lagi di ghosting sama pacarnya, lagi diputusin sama pacarnya, dengar kisah saya ini. Kamu bisa menjadi orang sukses suatu hari. Jangan pernah biarkan harga dirimu diinjak-injak. Iya kan? Kecuali memang mentalmu adalah pondok mertua indah. Ya, saya nggak bisa ngomong lagi. Ya. Camkan itu, iya kan? Tapi kalau cewek dia kepingin dapat cowok kaya, ya itu nggak salah sebenarnya. Nggak salah. Iya. Tapi yang penting cara kita ngadepinnya. Coach Chandra responnya dengan positif kan? Iya, betul. Tambah, aku harus sukses. Bukan tambah minder. Lalu nggak berani cari pacar. Iya. Lalu jadi drop. Iya. Drop. Depresi, tiap hari nonton channel yang nggak jelas, akhirnya RIP, rest in peace. Tapi sebaliknya, cewek mau dapat cowok yang kaya, nggak salah. Tapi sekarang pertanyaan lagi, kamu punya kompetensi nggak supaya cowok itu mau sama kamu gitu lah. Kayak dapat rumah, kadang-kala kita pengennya perfect. Iya. Budget tak cukup, ya kan? Pengennya perfect, sempurna, ya kan? Akhirnya nggak kebeli-beli. Akhirnya nggak mampu-mampu. Makanya aku di channel sebelumnya, di channel waktu aku ngomong, rumah pertama itu bukan istanamu, bukan rumah seumur hidup. Kadang-kala rumah pertama bisa membuka rezeki pintu-pintu rezeki yang lain. Stepstone ya. Stepstone-nya. Terus Koko dari guru les itu lompatan karir apa, Koko? Sehingga bisa. Oke, saya tetap masih jadi guru les. Sejak saya pacaran pun masih jadi guru les. Dan saya tidak malu itu. Dia anak orang kaya. Seneng gue memang ngerjai guru les itu seneng. Bukan seneng, karena terpaksa. Karena itu satu-satunya kemampuan untuk dapat duit. Gak ada kemampuan. Dan peluangnya yang kebuka cuma itu. Karena saya bantu toko papa udah nggak bisa. Udah kalah bersaing. Sama pesaingnya di depan sudah kalah modal. Zaman dulu kan kalah modal. Kalau saya mungkin kalah subscriber kali. Kalah modal. Iya kan? Jadi modal udah kalah. Relasi nggak usah ngomong. Iya kan? Jadi digempur kiri kanan, papa saya udah nggak bisa bertahan. Nah, jadi saya bilang, dan papa saya pun sudah bilang, usaha papa nggak punya masa depan. Jadi jangan berharap untuk melanjutkan toko papa, karena eranya udah lewat. Loh, papa saya udah ngasih amanah seperti itu. Satu-satunya privilege yang Koko punya pendidikan berarti kan ya? Pendidikan. Sama kepintaran itu tadi, makanya les. Mau nggak mau. Itu. Memberikan les privat. Terus kemudian diputus sama pacar pun karena saya merasa kita nggak cocok. Nangis nggak saya? Jadi diputus ya? Diputus.
Iya. Diputus. Iya. Nangis. Udah pulang, di Kompas pula saya. Wih, pokoknya sudah jatuh, tertimpa tangga, ditabrak truk itu saya tuh. Hancur sudah. Nggak tahu orang-orang ini relate nggak dengan. Ayo, ini staf saya pun ketawa-ketawa. Nggak tahu cerita saya ini. Betul ini. Ini remuk ini. Remuk redam. Hancur. Tapi seru toh. Kayak sinetron kan. Kena putus. Iya kan. Lagi. Iya. Waduh, pokoknya hancur pokoknya. Di Kompas tuh paling naik. Nggak enak. Kayak dilecehkan kan. Kayak dilecehkan. Saya tuh di Kompas itu gara-gara saya tuh pulang dari rumahnya itu, kemudian saya belok, ada segerombolan anak-anak pakai motor, tuh saya nyenggol salah satu, langsung saya dikepung. Saya ditampar, saya di ini. Saya pikir saya mau ngelawan, saya udah bisa taekwondo waktu itu. Saya mau ngelawan, tapi ini orang 10, saya pikir. Sudahlah, nggak usah lah. Kalau dia bawa senjata tajam kan bahaya juga. Karena zaman itu beda sama sekarang loh. Itu bawa senjata tajam, saya pikir nggak worth it. Jadi otak waras saya masih jalan. Itu kalau lihat cerita itu kan masa susah waktu itu. Masa susah. Nah, jadi kita belajar bela diri pun karena waktu itu juga masa rasialisme sangat kuat gitu. Kalau kita nggak melakukan pertahanan diri, kita bisa mati konyol. Betul. Tapi saya pikir ini masalah sepele, udahlah nggak usah saya tanggepin. Dan itu cuma 10 menit, ya udah selesai. Nah, setelah itu saya dilepaskan. Saya pulang. Pulang itu air mata bercucuran. Sudah kehilangan pacar, kehilangan harga diri, di Kompas pula. Hilang lagi. Aduh, gimana? Tapi kata-kata itu saya nggak pernah lupa. Mobil Panther bisa lari berapa? Itu saya nggak pernah lupa itu. Itu seru banget itu. Padahal waktu itu bangga banget kan harusnya kan. Harusnya apa? Terus saya nengok mantan pacar saya itu. Saya pergi ke garasi mobilnya. Saya tanya, lihat mobil terbagus di garasinya itu apa? Saya lihat Mercedes-Benz C200. Waduh. Itu mobil terbaik. Iya. Saya bilang, one day saya kan punya satu. Dan akhirnya punya. Sebentar. Jangan di-skip dulu. Iya. Sinetronnya episodenya masih banyak. Saya masih nanya ini kan. Masih nanya ya. Sabar. C200 waktu itu. One day saya akan punya. Saya masih ingat warnanya itu purple marun. Jadi ungu marun. Saya akan punya satu. Ternyata ketika kita bicara sesuatu seperti itu udah masuk ke bawah sadar kita. Dan ketika sesuatu itu udah masuk subconscious mind, itu seperti doa. Betul. Dan itu kalau kita yakini, kita doakan, itu cuma masalah waktu bisa kita miliki. Itu yakin. Nah, ini tipsnya. Ini tipsnya. Nah, jadi waktu itu kejadian tahun 94-95. Nah, saya skip ini ceritanya. Tahun 97, makanya saya memberikan les privat itu, ternyata banyak murid-murid saya itu seru-seru. Murid-murid saya itu ada yang pinter, ada yang sedengan, tapi ada juga yang pewarah. Nah, yang parah inilah. Bayangkan SMA kelas 1 ditanya 5 kali 6 berapa, nggak bisa jawab. Ini SD-nya ngapain aja gitu loh. Nah, iya kan. Ini beneran. Istriku tuh guru lesku. Dari pacar dia ngelesiku. Jadi aku tahu cara susahnya dan ngomelnya dia kalau ngadepin murid yang parah. Nah, gitu kan. Nah, ternyata salah satu murid saya itu, dia itu setiap kali les jam 1, kan lesnya 1 jam setengah, 2:30 udah pulang kan. Dia datangnya jam 2. Jadi udah skip 1 jam. Udah malas sekolah itu anak. Tinggal setengah jam. Bukannya saya itu mau dengerin saya ngomong, setengah jam saya ini di prospek produk suplemen MLM-nya dia. Kacau. Pokoknya itu kacau. Nah, jadi tapi dia jual suplemen. Saya kasih les, tapi bukannya dia itu dengerin saya. Tujuannya lain. Dia minum suplemennya. Nih, hari ini saya bisa push up 40 kali. Saya ngomong, dan dia orangnya tidak pernah putus asa. 4 bulan lamanya, selalu kayak gitu. Dan tibalah hari H. Ini cerita saya nggak pernah ceritain di channel lain. Ini cerita rumah pertama ini, biar relate gitu loh. Semua pertama ini. Semua yang pertama ya kan. Nah, jadi sisa setengah jam itu saya bicara sama dia. Terus kamu itu setiap bulan bayar saya. Mamamu setengah mati cari duit untuk bayar saya. Terus sampai di sini tuh kamu bukannya hari ini mau belajar. Terus kamu itu malah tawarin saya tuh produk food supplement. Terus dia, kamu tuh maunya apa? Terus tahu dia jawabannya apa? Lim Shu Leong juga nggak lulus SMP. Saya nggak bisa jawab ya. Bagi Anda yang nggak tahu Lim Shu Leong, itu adalah pemilik Salim Group. Sekarang orang terkaya nomor 4 di Indonesia, dipegang sama anaknya namanya Pak Antoni Salim. Saya nggak bisa jawab. Saya langsung telan air liur. Betul juga ya. Konglomerat bukan dari guru les ini. Ini kisah beneran. Akhirnya saya bilang, ya udah deh.
saya akan join dengan produk kamu. Asal satu, kamu mau belajar. Kita barter, oke? Karena minggu Guru depan. les sejati nih. Guru les sejati. Guru les sejati nih. Minggu depan. Karena saya pikir, saya ngomong sama dia, gak apa-apa aku barter, toh tahun depan kamu masih repeat order jadi murid saya. Pikiran saya gitu. Pikiran saya gitu. Dapat duit kan? Dapat duit kan. Tapi akhirnya saya bilang sama dia, kalau dengan satu syarat kamu mau dengerin saya bicara. Ya kan? Karena minggu depan udah UAS. Karena nggak ada kesempatan lagi. Ini penentuan dia naik kelas atau tidak. Lah SMA kelas 1 bisa naik kelas 2. Mana mungkin dengan model seperti ini? Ini kan sudah nggak mungkin. Sedangkan yang saya les matematika, fisika, kimia. Lah 5 kali 6 aja nggak bisa. Mau belajar diferensial, integral kan pusing. Bagi yang Anda mungkin anak-anak eksakta, anak-anak A1, anak-anak IPA pasti ngerti istilah saya. Diferensial, integral. Kimia kita bicara rumus, ya kan? Fisika kita bicara E sama dengan apa. Ini kan sangat nggak mungkin. 5 kali 6 aja dia jawabnya. Berapa ya? 5, 7. Jawabannya itu ngaco. Ini anak memang dua bloknya minta ampun. Ini kita lucu. Tapi saya putuskan, ternyata besoknya jam 1, dia 12:30 udah standby. Sudah nongkrong. Dan dia buka buku fisika. Dia tinggalkan. Dia komit. Ini bisnis apa ya? Kok bisa mengubah cara berpikir anak ini gitu loh. IQ-nya kurang. Tapi komitmennya tinggi. Saya suka gitu. Ini pasti ada yang ngajarin. Kenapa kok dia tuh begitu getol dan dia sampai nggak suka belajar. Tapi dia suka cari duit. Nah, mungkin Anda penonton, mungkin ada yang ngalami, silakan tulis di kolom komen sekarang. Belajar nggak mau, cari duit suka gitu. Nah, itu mirip sama murid saya itu. Talentnya dia di situ kan? Iya. Dan akhirnya singkat cerita, hari H. Dia belajar jam 1 sampai jam 6 nambah lagi. Jadi dia tinggalkan semua bisnisnya. Nambah lagi. Dia nggak apa-apa, 1 bulan 8 kali. Saya genjot habis seminggu ini 8 kali nggak apa-apa. Kepala saya pusing nggak apa-apa. Yang penting satu, Ko Chandra mau join. Nggak mudah loh mensponsor saya ini untuk menjadi agen MLM-nya dia. Dengan perfeksionisnya Ko Chandra yang sudah bisa buat uang, ya kan? Nggak mungkin. Sudah bisa cari uang sendiri. Iya, nggak mungkin. Nah, dari situ akhirnya dari guru les jadi sales kan kalau. Ya, akhirnya saya. Nah, ini skip. Ini lebih detail. Kan Budi pernah wawancara saya di acara GCI kan. Nah, tapi ini saya lebih detailnya gitu. Saya buka. Akhirnya, saya putuskan. Saya pasti join. Tapi syarat, kamu naik kelas. Iya kan? Saya nggak minta kamu juara, nggak minta kamu ranking karena itu sudah impossible. Meskipun nothing is impossible, tapi kamu naik kelas pun itu sudah impossible. Karena nilainya dia tuh kayak merek rokok, Ji Samsu. Fisikanya Ji, matematikanya Sam, Su. Jadi 2, 3, 4. Gimana saya tuh bisa membuat dia minimal nilainya 6? Jadi dia UAS-nya itu minimal harus nilai 7. Kan zaman dulu nggak ada remedi. Berarti keinginan Ko Chandra untuk buat orang lain berhasil itu sudah ada dari dulu. Ada. Sangat tinggi. Karena saya tanggung jawab sama dan itu mau berkorban kan Ko Chandra kan? Harus. Itu. Saya juga capek, saya harus kuliah. Udah kuliah, diputus pacar, di Kompas, pulang ngasih murid les modelnya kayak gini pula. Hidupku ini kok susah amat sih. Tapi itu nunjukin bahwa Ko Chandra ini totalitas tuh sama kerjaannya. Harus. Guru les, tapi dimaksimalkan. Harus. Kerjaan guru les dimaksimalkan. Iya. Dengan cara yaitu tadi di sana. Akhirnya bisa cetak orang berhasil. Harus. Itu kuncinya. Terus pintu lain kebuka kan? Betul. Iya. Seringkali itu kalau kita fokus betul-betul totalitas sama kerjaan yang sekarang. Betul. Pintu lain itu bisa kebuka. Pasti. Gitu. Karena kunci sukses ini kan bukan menerima tapi memberi. Ya. Jadi kita memberi pelayanan terbaik. Kita memberikan dedikasi kita terbaik. Kita memberi waktu kita yang terbaik. Kita memberikan semua pikiran, tenaga, air mata pun yang terbaik. Nah, ternyata itulah justru jalan menuju saya ke karir berikutnya. Saya nggak nyangka itu. Akhirnya, singkat cerita, hari ujian tiba. Pas ujian selesai, yang dredeg bukan dia, saya. Karena ini nilainya dapat berapa? Mana soalmu tadi? Saya pelajari. Loh, betul semua. Betul semua. Saya kaget. Gila. Lu ekspres 2 minggu sama gua les, kamu kok bisa kayak gini jawab? Dan saya nilai, ini pasti nilainya minimal 70 sampai 80. Dan ternyata benar. Terus besok fisika. Benar semua.
Terus besoknya kimia, bener semua. Nggak ditanya, gue nyontek nggak itu? Nah, sabar, saya belum selesai. Saya tanya, kamu harus jujur sama saya. Kamu kok bisa jawab dengan benar? Ternyata, aku penasaran nih. ini penasaran. Ternyata satu kelas itu kan isinya kan 40 orang. Ternyata 40 orang itu sudah member MLM-nya dia semua. Dia ranking 1 dan 4-nya, dia plot di depan, utara, selatan, barat, timur. Jadi waktu lempar, contekan dia work smart, dia udah ngerti itu, kurang ajar. Ini ternyata orang bisnis otaknya seperti itu. Iya. Biasanya yang gini-gini itu bisa berhasil. Bisa jadi. Iya. Bisa berhasil. Iya. Nah, singkat cerita akhirnya ya saya komit dong. Saya nggak mau tahu dia gimana. Dan akhirnya dia naik kelas. Ya saya komit, saya join. Oke. Saya join tapi saya nggak aktif. Kan syaratnya cuma join. Saya nggak perlu aktif. Nah, jadi akhirnya saya menjadi reseller lah di perusahaan itu. Reseller, nah setelah saya jadi reseller, nah ternyata baru saya sadar bahwa di perusahaan itu memang ada pertemuan-pertemuan yang memotivasi. Nah, pertemuan itulah akhirnya membuka cara berpikir saya. Nah, akhirnya setelah saya 3 bulan kemudian saya ikut pertemuan, dan detik itu juga saya memutuskan berhenti jadi guru les. Saya mau aktif jadi reseller di situ. Tapi ini nggak akan terjadi kalau Koko nggak jadi guru les. Yes. Nggak mau berkorban. Dari itu jalan Tuhan ya. Skenario Tuhan itu kita nggak ada yang tahu. Ada rantainya. Ada rantainya. Nah, dari situlah saya jadi reseller. Nah, tapi ceritanya itu kan perusahaan itu, jujur saya buka kisah lama saya, itu di Dharmala Group. Jadi perusahaan Dharmala Group itu, dia itu mempunyai sekitar, kalau saya nggak salah, sekitar 18 anak usaha. Itu cuma salah satu anak usaha terkecil yang tidak dianggap sama Dharmala Group. Akhirnya waktu Krismon, US dollar naik karena semua produknya kan impor. Akhirnya perusahaan itu dijual. Sehingga saya tidak bisa berkarir lama di perusahaan itu. Jadi akhirnya tahun 99, itu tahun 97 ya. Saya keluar dari perusahaan itu tahun 99, saya memutuskan untuk saya bersama beberapa partner di perusahaan itu untuk mendirikan company. Jadi saya tuh berkarir dari reseller, menjadi top leader, sampai sekarang jadi owner. Itu kisahnya. Singkat cerita tuh seperti kayak gitu. Yang mana didoakan Bud, tahun 2025 akan go public. Amin. Dan kemarin sekitar bulan lalu Februari kami sudah menandatangan PT MKI, saya mitra KK Investama, saya sebagai komisaris di situ untuk membawa 71 orang top leader untuk kami sebagai investor di perusahaan ini. Dan itu akan menjadi sebuah gerakan untuk agar perusahaan ini ketika go public sudah memiliki grup-grup besar yang sudah menjadi investor kami. Nah, itulah langkahnya. Tapi ini kan setelah 20 tahun lebih ya. Kisah awal-awalnya itu nggak semudah itu ya. Nah, saya singkat cerita, tahun 99 saya merintis karir. Itu sebagai reseller pertama. Sekarang saat ini kan saya, anak perusahaan saya ada 10 ya. Di bawah CPN Group Holding. Di depan itu nanti kan ada holding perusahaan saya. Nah, saya percepat. Nah, tahun 99 itu saya sudah melupakan semua kepahitan-kepahitan itu, udah saya proses semuanya. Dan justru malah murid saya itu tidak aktif malah di perusahaan itu. Makanya itu jalan Tuhan. Jadi dia itu cuma sebagai perantara dari Tuhan Yang Maha Esa. Pasal apa kita nggak ada yang tahu di depan. Setelah itu dia tidak aktif, dia malah merantau ke Amerika, bekerja sebagai TKI di sana, cuci piring. Nah, makanya saya nggak tahu, dan dia juga tidak aktif. Dan sampai sekarang batang hidungnya di mana saya juga nggak tahu. Tapi aku belajar sesuatu, Bu. Koko ini menghargai penghasilan yang kecil dan mau mengerjakan walaupun hasilnya kecil. Pasti. Lebih kecil dari saya sebagai guru les loh. Nggak dibayar aja mau waktu mau. Nah, berarti kok ini kan semua ini kan membuat Koko akhirnya bisa membeli rumah. Betul. Di situ kan. Betul. Waktu itu juga, apalagi Koko ini kan istilahnya kerjanya saat susah. Pasti. Saat ekonomi itu susah. Kayak pasti. Sekarang lah kita ngomong ya. Presiden aja nggak ada waktu itu. Rusuh, ya kan? Rusuh. Nggak gampang loh. Lulusan lalu dihadapkan. Sama seperti sekarang kan, lulusan-lulusan sekarang dihadapkan dengan masa COVID kan. Masa COVID itu kan juga masa yang nggak baik juga sebenarnya. Satu, kan? Kedua kan sekarang era robotik, AI. Sebenarnya anak-anak change sekarang semua kan. Change semua. Lapangan pekerjaan semakin sulit saat ini. Terus Koko waktu itu di usia yang masih muda, umur 26 tahun sudah memutuskan beli rumah. Kenapa nggak memutuskan beli yang lain dulu? Oke. Ini kata-kata bagus banget. Ceritanya tuh gini. Tahun 99 saya mulai merintis karir. Hutang orang tua itu 500 juta. Zaman itu. US dollar masih 1.800. Kalau sekarang, dan kalau kita anggap aja makan nasi bungkus, nasi goreng.
Iya. Waktu itu tahun 99 nasi goreng itu harganya 500 perak. Aku nggak inget itu. Saya masih ingat. Iya. Kalau 500 sekarang, perak iya gitu. 500 perak. Kalau sekarang nasi goreng satu piring tambah telur 15.000. 15.000, Berarti ya. kan 30 kali lipat. 30 kali lipat. Berarti uang 5M kalau kita kalikan 30, Iya. itu dengan uang sekarang 15M. Dan saya usia 500 juta kan 30 kan ya? Iya. Heeh. Usia saya sekarang, usia saat itu adalah 22 tahun. 22 tahun saya harus nanggung hutang 15M kalau zaman sekarang. Iku gak mendeme untung, Bud. Mati, Bud. Mati, kan? Gak mendeme untung. 1 juta dolar itu kan sekarang? Zaman sekarang. 1 juta dolar. Seriously. Bayangkan, tahun 97 kan bakar-bakaran. Iya. Makanya teman kita Mary Riana kan juga mengalami krisis. Iya, iya. Saya masih ingat tiba-tiba siapapun yang mau naruh deposito di bank, bunganya 60%. Betul. Nggak usah robot trading. Betul. Betul. Aman lagi kan? Aman lagi. Mobil Mercedes New Ice. Iya kan? Yang belinya waktu itu 300 juta. Waktu itu baru masih 300 juta. Nggak kayak sekarang mungkin 2M dan sekian. 300 juta. Orang sekarang kontan 20 juta saya kasih. Karena orangnya mau pakai uang 20 juta untuk lari ke Singapura. Iya, iya. Karena waktu itu udah nggak jelas. Iya. Di mana-mana dibakar. Iya. Etnis Tionghoa waktu itu dihabisin. Orang nggak berani kerja kan? Nggak berani kerja. Nah, kita ngalamin masa itu. Jadi saya, mau nggak mau, ya harus ambil keputusan. Iya. 99, justru perusahaan kami yang pertama ini masuk di saat krisis. Nah, saya hanya butuh waktu 3,5 tahun, Bud. Saya ulangi, 3,5 tahun. Untuk lunasi hutang itu semua. 3,5 tahun. Jadi afiliator. Ya, bahasa sekarang afiliator. Afiliator itu sebenarnya nggak masalah kan? Sebenarnya nggak masalah, bener. Nggak masalah kan? Selama legal. Selama legal. Tapi kalau digunakan untuk nipu, ya Nah, itu. kayak kejadian sekarang ini. Iya. Jadi sebetulnya affiliate marketing itu berasal dari affiliate marketing. Dari dulu ada. Mereferensikan Betul. reseller, dropshipper. It's all about affiliator. Betul. Agen properti juga sama. Semua affiliator kan. Iya. Cuman istilah aja kan. Betul. Nah, cuman nama affiliator rusak gara-gara 2 orang ini kan sekarang. Nah, sekarang kita lihat. Iya. Saya kembali 3,5 tahun. Waktu itu 3,5 tahun usia saya 25. Iya, iya. Lunas clear semua utang. Nomor telepon saya nggak pernah ganti, Bud. Nomor HP saya dari tahun 96 sampai hari ini nomor saya tetap sama yang kamu WA saya tadi itu. Oke. Masih 10 angka kan. Oke. Tapi jangan disebar nomor itu. Kacau. Karena pernah bocor, wah semua minta sumbangan mentah apa. Oke, saya kembali. Jadi tahun 96 nomor saya nggak pernah ganti. Nomor 99 hutang satu persatu telepon. Nggak pernah lari saya. Saya pernah mama saya sakit di rumah sakit, saya ditelepon. Iya. Nggak ada video call zaman dulu. Saya Iya. bilang, Om, Tante, Su, Ai. Kalau nggak percaya sekarang datang ke rumah sakit, mama saya ini masih pakai infus, koma, dan dia ini masih pakai pasang oksigen. Besok biar rumah sakit bayarnya gimana, saya juga masih nggak tahu. Saya nggak akan lari. Kamu mau telepon saya 10 kali, saya pasti angkat 10 kali. Tapi saya nggak punya uang. Mirip kayak orang sekarang diteror debt collector. Tapi kamu diteror debt collector, pinjol, nomormu ganti terus kan? Iya. Saya nggak. Jangan menghindar malah ya kan. Saya hadapi. Karena itu integritas. Itu yang nilai ditanamkan oleh orang tua. Tapi nggak gampang ya, Bu ya. Tidak mudah. Caci makinya ya kan ya itu. Loh, dihina mobil Panther lari berapa aja. Tapi remek jero, Pak. Jadi padahal saya nggak suka jeroan, tapi kok kena jero terus. Jadi akhirnya Lagi down kan waktu itu mama sakit kan. iya, Gitu. mama sakit. Tapi saya bilang kalau nggak percaya, Om Tante datang ke sini. Saya akan lunasi. Begitu saya ada uang lunasi. 3,5 tahun satu persatu yang nagih utang saya lunasin. Saya ngomong ini pokoknya. Kalau kurang tambahin bunganya saya kasih. 3,5 tahun clear. Dan di tahun 3,5 tahun, bulan ke-6-nya, bulan ke-7, 3 tahun 7 bulannya, papa saya ngomong gini, kamu sekarang sudah mulai ada duit, kita bersyukur. Step berikutnya, beli kembali rumah yang sudah papa jual. Mati saya. Itu kok tinggal di rumah itu ya? Masih. Masih? Kita harus Jadi beli beli rumah ini. Karena apa? Karena temannya papa giliran yang butuh duit. Oh. Jadi roda ini kan berputar. Iya, iya, iya. 8 tahun yang lalu, dia membantu kita membeli rumah. Iya. Dan kita menyewa. Sekarang giliran dia kesulitan uang. Iya. Dan giliran kita roda berputar. Iya. Ini matahari terbenam sudah mau terbit. Iya, iya. Nah, tapi duit saya sudah habis. Iya, iya. Mau nggak mau, tapi ini kan rumah pertama. Iya, iya. Gimana harus beli? Iya. Papa saya dalam bahasa Mandarin, cuman pikir satu kalimat. Dalam bahasa Mandarin ada Xiang Pan Fa. Xiang Pan Fa itu ada pikir cara.
Kata-kata itu entah sudah ngomong itu ratusan kali. Siang panfa. Pikir cara. Iya. Setiap ketemu, saya nggak mau tahu, pikir cara. Iya. Dulu Papa juga dapat rumah ini selalu pikir cara. Nah, sekarang saya dibebankan sama saya. Itu rumah dari koko kecil itu? Waktu rumah pertama waktu kecil bukan itu. Oke. Itu rumah keduanya Papa. Setelah pindah di sini ya? Setelah pindah di sini. Tapi waktu itu saya pindah ke rumah ini waktu saya usia 4 tahun. Sehingga rumah ini memang punya memori. Harga Jadi, berapa? Aku boleh tahu belinya dulu. Waktu tahun 1980, saya ketika lihat di akte, rumah itu dibeli dengan harga 4,5 juta rupiah. Iya. Betul ya? Iya. 4,5 juta rupiah. Saya ulangi ya. Jadi kalau Anda selalu ngomong rumah sekarang mahal, zaman dulu juga 4,5 juta itu mahal. mahal. Di mana uang rupiah itu masih ada 1 rupiah loh zaman dulu. Tahun 80. Iya. Dan supaya Anda tahu, Sekarang satu bulan UMK. kemarin saya tanya Pak Hermanto Tanoko, 2 kilo emas waktu itu 13 juta rupiah. Oh, berarti ini sama dengan 1 kilo kan? Hampir 1 1 kilo. Hampir 1 kilo emas. 1 M. Betul, zaman dahulu. Dan ternyata kalau dihitung-hitung, ya hampir sama. Ya. Karena waktu rumah itu dijual ke kita, nilainya juga mirip-mirip, anggaplah 3/4 kilo emas lah. Iya. Hampir sama. Kalau sekarang berkilo-kilo sudah kok. Oh iya. Rumah di Surabaya, 1 M, kalau rumah baru ku. Iya. Di daerah Budi perumahan. pernah ke rumah saya kan? Pernah kan Itu ya? ukurannya cuma paling 50 meter ku. Ya ampun. Sekarang ini ku. Iya. Cuman beda. Kalau Iya, dulu iya. rumah kecil-kecil itu kan jelek. Sekarang rumah kecil-kecil Iya. bagus ku. Di situ. Oh gitu ya. Iya ya. Nah, lanjut ku. Jadi Rumah seru pertama nih. ya. Rumah Ini seru. pertama. Ini seru banget. Ini seru banget ini. Jadi Koko mutusin untuk beli Ya. tahun 80 kan Papa beli. Iya, Nah, Koko iya. waktu beli itu buybacknya di angka berapa? Boleh tahu nggak, Koko? Boleh. Nah, Saya akhirnya kan beli waktu itu harga 300 juta. iya. Tahun 2004 saya beli dengan harga 500 juta rupiah. Oh, dia juga untung kan ya? Dia juga untung dong. Plus Iya. uang sewa 8 tahun saya bayar. Iya tuh. Saya sewa 1 tahun 8 juta. Udah nikah nggak Koko waktu itu? Belum. Belum nikah Koko? Belum. Oke. Calon sudah ada. Oke. Calonnya itu adalah istri saya sekarang. Jadi nggak banyak mulut yang mikir ya, Koko ya? Oh, enggak. Langsung dah. Iya, tapi banyak tante-tante yang mau mencalonkan anaknya. Siapa tahu dapat menantu bagus kan? Karena lihat kita mau berjuang. Itu gila loh, umur 26 bisa punya rumah tuh jangan Di tengah kota. Tengah kota? Tengah kota. Itu daerah Pemkot. Itu kan nomor dua. 26 rumahnya Mas Pion. Iya. Iya kan? Iya. Terus sebelah saya ini distributor semen Gresik nomor 1. Iya. Sebelah kanannya ini bos pabrik baja. Iya. Ini orang top semua. Daerah komersial udah kan? Daerah Iya. komersial. Itu orang kaya semua. Iya. Dan apa ya? Kalau saya bilang nggak usah sebut ya alamatnya ya. Intinya di situlah ya. Iya. Pokoknya daerah Pemkot ya Iya. Surabaya. Kalau di Jakarta itu kayak Menteng. Iya. Mirip kayak Menteng. Iya. Menteng itu kan daerah pejabat ya. Daerah pusat. elitnya. Karena itu memang daerah pejabat. Iya. Jadi OKL-nya Surabaya lah. Iya. Di daerah situ. Dan papa saya pikir cara gimana rumah itu bisa kebeli. Ya tentu saya bisa beli dengan cara KPR lah. Koko beli KPR? Iya, mana bisa beli kontan. Iya. Tapi ketemu caranya. Gimana? Kok? Ya intinya rumah ini ketika saya beli kan ada sertifikat. Saya sertifikat gadaikan di bank, dapatlah pinjaman. Ya saya ngangsur lah sama bank. Kok waktu itu berapa persen penghasilan yang Koko pakai untuk ngangsur? Karena waktu itu rumah pertama agak gede juga ya. Dan DP-nya masih gede kan kok DP-nya? DP-nya masih gede. Sekarang 10%, dulu berapa? Nggak boleh. Minim-minim 30-40%. Betul. Oh sekarang 10% boleh? 10% bisa. Apalagi bunganya tinggi kan kok waktu itu. Iya. Sekarang cuma 3% bunga, Iya. 3-4%. 500 juta tahun 2004 itu juga gede loh Pak. Iya. Itu juga gede loh. Masih kuliah itu. Masih kuliah ya? Uang kuliahku itu dulu cuman bayar 3 juta kok. 3 juta ya. Uang semesternya 1 juta, uang semesternya itu sekitar 3 jutaan. Iya. Nah, akhirnya saya memutuskan ya yang terpenting saya harus balas budi sama papa. Ini kesempatan kita yang terakhir. Nah, jadi apalagi temannya papa juga sudah mendesak, saya butuh uang. Iya. Gimana? Kan saya dulu sudah bantu kalian. Iya. Ya ini tetap kita transaksional. Waktu itu mau jual 600 juta lah. Tapi karena papa sudah bantu gini, itu teman papa juga kan. Didiskon 100 juta lah. Waktu itu 500 juta. Sekarang mungkin harganya udah naik 20 kali lipat kali. Iya. Daerah situ kayaknya. Iya, 2004 masih belum. Ini 18 tahun lalu loh ya. Iya, benar. Apalagi 2010 melompat. Nah, itu Koko ngatur supaya bisa tetap bayar cicilan. Koko ngatur mungkin teman-teman supaya bisa nggak takut ya untuk ngambil KPR ya kan. Karena kan nungguin punya tunai nggak kebeli-beli kadang gue. Pasti. Itu. Jadi gini,
Waktu itu let's say 30% dari 500 juta kan anggaplah 150 juta. Iya. Ya saya mikir gimana caranya dapat uang 150 juta. Iya. Iya. Karena saya 500 juta kemarin 3,5 tahun bisa lunas kan. Iya. Jadi saya berusaha akhirnya dapat. Yang penting 150, 350-nya kan nyicil. Nanti cicil kan dia. Bayangkan kalau Tapi saya nggak gampang loh. Kalau mau diterima bank itu juga keuangannya harus bagus. Kan? harus bagus. Mutasinya harus bagus. Dia kan lihat mutasinya. Iya, Bukan iya. gorengan abal-abal. Iya. Apalagi zaman masih susah kan, bank kan hati-hati Iya, kan. iya. Bank hati-hati banget. Waktu itu saya 2003. Jadi waktu itu saya 26 menuju ke 27. Kalau Maka aku punya prinsipku, selalu aku nih ngomong ke teman-teman agenku ya, Iya. sama yang tanya-tanya. Kamu kalau ngambil KPR kamu harus punya dana cadangan. Iya, iya. Jadi iya. uangmu jangan dipakai semua untuk DP, tapi ada dana cadangan paling nggak untuk nyicil KPR-nya itu. Iya. Jadi Ya, misalkan ada apa-apa, Betul. kamu masih bisa mikir. masih bisa mikir. Apakah rumah ini, karena rumah itu kalau dijual nggak bisa hari ini jual besok Secepatnya. jadi. Karena nggak liquid. Kecuali mau banting harganya kan. Iya, Di iya, situ. Minimal yang mau dapat harga bagus paling nggak 6 bulan. Iya. Jadi 6 kali ini untuk kamu bisa mikir kan? Iya, iya, di situ. iya, Oh, iya. dana cadanganku nyusut tinggal 4 kali. Betul. Jualan sudah. Betul, betul. Karena KPR itu kan sebenarnya nggak ada resiko kan, kok. Iya. Yang resiko kan banknya. Iya, Nggak iya. bisa ngelanjutin cicilan. Iya. Ya udah kasih. Iya, Kamu iya. nggak mungkin gali lubang tutup lubang. Iya. Kecuali kamu paksa. Iya, Itu. iya, iya. Nah, kok rumah pertama yang kok beli ini waktu itu memang betul-betul sudah rumah impian nggak? Tidak dong. Belum ya, Kok? Belum. Kan saya sempat bikin konten sama Budi kan. Iya. Mau lihat impian villa. Iya, Akhirnya saya betul. memutuskan memang saya ini sekarang jujur ya. Bukan mau flexing. Gak enak lah. Ya, tapi saya orang yang taat pajak ya. Saya sudah bayar pajak semua. Saya tax amnesty juga sudah ikut. Sunset Policy tahun 2006 saya juga sudah ikut. TA kedua pun saya juga sudah ikut ya. Jadi saya ini orangnya jujur ya. Jadi yang penting kerja itu jujur ya, menurut saya. Jadi mau ditolak pacar pun juga harus jujur ya. Saya membuka kejujuran saya gara-gara Budi nih kebongkar semua saya ini. Nggak pernah saya bongkar di channel yang lain ini ya kan. Tapi nggak apa-apa, it's okay saya bongkar. Yang terpenting saya cuma punya satu prinsip. Selama kita terus memberi. Iya. Makanya saya ini the power of giving. Iya. Ketika kita memberi pelayanan terbaik, kita memberikan totalitas kita terbaik, pasti ada buka jalan. Iya. Bayangkan, saya bisa bertemu dengan Iya. perusahaan yang awalnya saya jadi reseller, terus perusahaan itu tutup, sampai sekarang saya Iya. bisa merintis perusahaan, sampai bisa jadi memiliki sebagai owner saat ini. Wow, Bud, coba kalau dipikir-pikir, masuk akal nggak kisahnya itu? Kok dia tuh cuma jadi perantara gitu loh? Betul. Harusnya kan dia minimal bersama-sama, kek. Betul. Dan dia ngotot loh ngajak gue. Ngotot. Jadi, saya tuh nggak tahu itu. Mau nggak, yang paling susah jadi agen MLM itu nemu orang. Iya. Ini nggak usah minta ketemu terus. Ya, oke. Dan akhirnya sejak saya membeli kembali rumah pertama, nah disitulah saya tahun depan ya malah membeli rumah kedua. Hanya selang 1 tahun. Karena saya mau menikah. Jadi saya 2003 beli rumah, akhir ya, 2004, 2005 saya Ini beli belum lagi. lunas kan, Ku? Belum lunas kan, belum ya? lunas. Saya punya DP lagi. Saya memberanikan. Karena apa? Nah, kalau ini saya punya impian, bukan rumah impian. Impian saya, kalau saya sudah menikah punya rumah sendiri. Oh, tinggal sendiri. Tinggal sendiri, Oke. bukan sama orang tua. Oke. Yang penting kewajiban saya sama orang tua udah selesai. Oke. Tapi saya pengen punya rumah sendiri. Nah, rumah saya kedua itu di Gra Family Surabaya. Wah, itu paling elit sudah. Ya, gitu ya. Ini kan ahlinya Gra Family Umur nih. 27 berarti gue ya? 27, nah 26, 28. 28 ya? Ya, jadi saya sebelum 30 tahun saya sudah punya 2 rumah. Keren. Meskipun belum lunas, tapi saya kan meskipun ini masih asetnya bank, tapi saya mampu mengangsur gitu loh. KPR itu salah satu ciri bahwa usaha kita maju. Kalau nggak mungkin bank mau ngasih. Iya dong. Iya. Yang minjemin duit kan bank. Iya. Kalau Iya. duitmu nggak mampu, nggak mungkin Iya. cair kan kreditnya. Iya. Yes, Iya. exactly. Iya. Exactly. Nah, dari situlah akhirnya saya punya rumah kedua, saya juga. Nah, sebelum kamu kan tadi nanyanya rumah pertama. Iya. Kamu kan nggak nanya Mercedes-Benz yang pertama itu kapan? Oh. Ah, meskipun ini channel rumah pertama, Aku tanya ini sekarang gue ya. ini ditanya ya. Jadi ceritanya tahun 2003 itu, sebelum 2003 awal, Oke. setelah saya berhasil melunasi hutang orang tua saya, Oke. saya langsung ngincer mobil. Mercedes-Benz C200 warna ungu. Oh, ingat-ingat tahun 94 itu kan Tahun ya? 96. Iya, 94. Jadi saya cuma selang 7 tahun aja, saya bisa membeli mobil yang sama persis dan yang terbaik
dari mantan pacar saya. Dan lunasi utang itu kan ya udah. Dan utang udah lunas. Kewajiban diselesaikan dulu kan. Yes. Nah, karena saya barusan beli mobil itu dipaksa sama papa. Cao Panfa, cari cara. Makanya saya waktu itu masih beban mobil itu. Tapi akhirnya tetap ada jalan. Mobilnya lunas, dapat 2 rumah pula. Tapi Koko waktu beli mobil itu kenapa nggak beli rumah dulu? Pertanyaan bagus. Karena usaha saya juga perlu flexing. Perlu bukti. Jadi saya nggak nyalakan dengan flexing. Saya tadi siang barusan bikin konten sama Pak Herman Tontono kok. Flexing tidak ada yang salah karena tergantung sifat bisnisnya. Kalau sifat bisnisnya memang merekrut agen, merekrut reseller, kamu perlu flexing. Untuk nunjukin bukti. Tapi yang benar ya, bukti ya, bisnisnya real, produknya real. Jangan yang penipuan Dan gitu. memang berhasil karena pekerjaan itu kan? Yes. Itu benar. Dan jadi ternyata apa ya, nggak masalah. Dan akhirnya omsetnya naik. Kayak misalkan Budi, kamu mau merangsang agent properti kamu. Kamu beli mobil untuk flexing itu is okay. Karena jadi agent nggak masalah. Kayak Hotman Paris kan dia juga pernah ngomong kan? Iya. Dia pakai barang-barang itu nunjukin bahwa dia pengacara yang Iya, dia juga rajanya flexing sebetulnya. Tiap hari begini terus. Apa nggak raja flexing gitu? Tapi kan ini bayar pajak semua sudah. Layak dipakai. Untuk kepentingan bisnis juga. Iya, dan sekarang siapa pengacara yang paling keren, paling nyentrik, paling top, paling gede sosial media di Indonesia siapa? Ya, nggak ada lawan. Dan mau nggak mau diakui bahwa kalau beli Mercedes-Benz, harganya waktu itu berapa, Bu ya? Saya waktu itu, kalau nggak salah, saya agak lupa sudah. lebih gampang flexing ke orang-orang. Iya, karena mobil itu bisa dibawa kan? Dibawa. Iya. Kalau rumah dan kan... gara-gara mobil itu saya bisa beli rumah. Oh iya. Aset ini kan? Iya. Aset bukan secara nilainya naik. Tapi sekali lagi itu kalau jenis usaha kayak saya loh ya. Jadi nggak setiap usaha harus flexing. Tapi kalau kita karyawan apa ya nggak perlu. Nggak perlu. Kita jadi personal trainer, jadi guru ya nggak perlu. Kecuali kamu butuh merekrut agent, butuh merekrut reseller, memotivasi mereka. You can be like me. Dan mereka bukan karyawan kita. Fine. Itu strategi pemasaran daripada kita juga bayar biaya promosi, bayar biaya iklan, bukan marketing. Untuk sombong kan? Bukan untuk sombong, itu strategi marketing. Tapi kalau kamu beli mobil Mercy kemudian untuk nipu orang supaya titip uang ke kamu, ngobat lari ya itu. Sebenarnya Indra Kents dan Doni Salmanan itu baik-baik aja, dia flexingnya berhasil, asal bisnisnya bener, tradingnya trading bener. Tapi nyatanya kena binomo, kena quotex, itu kan binary option kan penipuan semua, ngaco. Sebenarnya gitu. Skill dia pinter sih, kreatif. Iya, itu nggak salah gitu. Iya. Ya, itu sih, Bud. Jadi makanya saya katakan, tidak ada yang salah. Makanya saya berhasil beli rumah pertama dengan setengah mati. Tapi setelah hutang semua clear loh ya. Saya berani ngambil itu. Rumah pertama itu betul-betul sangat membanggakan. Dan orang tua itu akhirnya happy banget. Ya, karena bangga lah. Minimal kita itu sekarang udah nggak ngontrak lagi lah. Itu sembayangin kok. Nah, satu kata, tadi kan Budi tanya, apa yang memotivasi saya untuk punya rumah pertama? Ini penting banget untuk para penontonnya channel Dapat Rumah Pertama. Papa saya itu bilang satu kalimat. Selain bilang cari cara, Siang Panfa, nomor 2 papa saya bilang, burung itu aja punya rumah. Masa manusia nggak punya rumah? Diulangi ya. Burung aja punya rumah. Itu mungkin pepatah Tionghoa kuno. Dia mungkin mengungut dari satu jerami, dirajut sampai jadi sarang. Burung pun punya rumah untuk dia mendekam sama anak dan keluarganya. Masa manusia itu nggak ada. Ini kata-kata mungkin sederhana, tapi sangat menusuk pula. Kenapa? Bagi saya, kamulah boleh ngomong nyewa, kontrak atau siapa, tapi kamu nggak punya rumah pertama. Kamu kalah sama seekor burung. Kenapa kamu harus punya? Dan ini mungkin kata-kata mungkin berat diterima oleh generasi milenial atau generasi Z sekarang yang mungkin harga rumah semakin mahal. Tapi kalau kamu nggak memutuskan punya rumah pertama, kamu mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Tetap rumah pertama, betul tadi Budi ngomong, harus yang rumah pertama tidak selalu rumah impian. If you ask me, apakah ini my dream house? No. Sampai hari ini. Tidak gitu loh. Dan ini... Karena sebenarnya apartemen aja sudah cukup. Kalau untuk pasangan baru ya. Iya. Kita kan orang Asia itu kan paling pakai hanya satu kamar. Sampai anak umur 10 tahun. Aku sama anak-anak ya, sampai anak umur 10 tahun. Itu ada rumah ada 3 kamar. Saya dipakai cuma satu. Satu kamar aja. Baru setelah itu aku bangun rumah. Baru bangun rumah kan. Setelah anakku, wah udah gede nih. Tapi tetap aja maunya tidur satu kamar. Iya.
Anak saya kan sampai sekarang segede ini tetap satu kamar. Anak saya SMP ini masih sama saya satu kamar. Padahal rumah saya segede itu. Makanya aku kadang ngomong sama anak-anak, kamu kalau beli rumah pertama, memang bener lah mikir investasi nanti naik segala macam. Tapi yang lebih penting kan kamu pakai. Kamu bisa tinggal punya atap kayak Coach Chandra ngomong. Betul. Kalau kamu nggak mampu beli rumah kan harganya kan sudah tinggi. Iya. Apartemen lo nggak apa-apa. Tapi ini memang bisa rumah ya sudah rumah. Iya. Memang itu impianmu. Bahkan mungkin apartemen mungkin sebagai batu lompatan ya. Sebelum punya rumah ya. Iya. Mungkin suatu saat apartemennya bisa dijual sebagai DP-nya rumah, itu juga bisa ya. Betul. Bisa. Iya, betul. Di Amega juga bisa. Di Amega juga bisa. Iya. Nggak masalah. Iya. Amega ini cocok untuk pasangan pertama. Pasangan pertama ya. Cocok sekali. Ini 2 lantai kan? Dan jujur ya, fasilitasnya kalau kamu punya rumah pertama ya kalah dong. Iya. Di sini bisa berenang. Betul. Di sini bisa basket. Betul. Mau ke bawah food court juga lengkap. Sekarang tinggal nge-grab. Bener. Loh, harusnya itu enak banget. Ada banyak food courtnya ada banyak. Terus mau wifi juga kenceng. Iya. Bahkan ini bisa jadi kayak kantor kalau kamu WFH. Iya. Ke Surabaya Barat cuman 20 menit masuk. Naik tol langsung bisa. menit. Mau ke seluruh Surabaya juga bisa. Kalau mau ke bandara juga tinggal 10 menit. Iya. Iya. Nah, ini sesuatu yang menurut saya rumah pertama ini harus punya gitu loh. Iya. Yang Koko sukai dari rumah Koko yang pertama Koko beli itu. Yang saya sukai. Iya. Nilai perjuangannya. Hmm. Kalau ditanya apakah rumah saya pertama itu punya nilai historis, jawabannya iya. Karena setelah saya beli, akhirnya saya rombak kan. Oh, keren. Dulu kan 1 lantai, sekarang akhirnya jadi 2 lantai. Karena itu dulu impiannya almarhum mama saya. Mama pernah bilang, kalau seandainya rumah ini gede Itu langsung ya, Koko rombak? tidak. Butuh Jadi waktu. 2004 saya beli, saya rombak 5 tahun kemudian. Nah ini loh teman-teman, ini yang saya suka ya kan. Iya. Nggak usah langsung ribut mebel, ribut Enggak. apa. Beli dulu lah pokoknya. Pokoknya punya dulu. Punya dulu, oke. Dan secara capital gain, siapa sangka, sekarang dari yang saya beli itu naik lebih dari 20 kali lipat. Lu Ya. beli cuma 500. Iya. Sekarang berapa pasaran di situ? 500 juta nggak dapat apa-apa sekarang. Dapat sih, 1 kamar doang. Apartemen. Di kawasan itu ya. Apartemen. Iya, mungkin harga pasaran. Gampangannya aja Iya. kok dekatnya sini, dekatnya Mega itu kan ada Amsta. Iya. Punyanya Intiland yang dibangun. Betul. Itu kan 4 kali 10, harganya 850 juta. Wow. 4 kali 10. Iya, 2 Dan itu lantai. bangunan doang ya. 2 lantai. 2 lantai. 4 kali 10 ya. 4 kali 10, ada 5 kali 12, dan itu sold loh. Sold ya. Sold out. 4 kali 10. Sold out kok. Memang belum 1 M ya, tapi belum OR-nya belum jadi kok. OR-nya belum OR-nya jadi. belum jadi. Coach Chandra, ada pertanyaan terakhir ini. Boleh, silakan. Proses Koko menabung, ngumpulin DP sampai bisa ngelunasi. Ya. Supaya yang nonton ini tahu dan punya kepercayaan diri. Ya. Bahwa sebenarnya bisa Ya, lah sebenarnya untuk dapat rumah pertama itu. bisa. Ya. Jadi gini, saya kan waktu itu tahun 2003 awal kan beli Mercedes. Nah, 2003 akhir kan saya akhirnya membeli rumah. Nah, proses selama 10 bulan itu ya saya mati-matian. Bayar cicilan mobil Mercedes plus ngumpulin untuk DP rumah. Ya mau nggak mau. Jadi artinya ya bisa dibayangkan berapa income saya saat itu kan. Wow. Iya kan. Jadi income saya mampu membeli Mercedes dan mampu mengumpulin DP rumah. DP rumah 150 juta. Bayangkan 10 bulan bisa kekumpul. Berarti 1 bulan kemungkinan saya bisa ngumpulin 15-20 juta. Tahun itu ya. Tahun itu 2004 loh. Iya. Yang asalnya blesek nggak punya apa-apa 15-20 juta saat itu. Iya. Itu 18 tahun yang lalu. Iya. Kalau zaman sekarang mungkin berapa kali ya bisa. Gila ya waktu itu. Gila. Nah, jadi 15-20 juta. Tapi saya nggak masalah. Yang terpenting satu hal, saya harus fokus karena ini ada tekanan, ada pressure. Jadi manusia itu kalau misalkan pengen sukses, memang harus ada pressure. Ya, apakah Anda disiap di pressure atau tidak? Nah, waktu saya berhasil membeli rumah pertama dan mobil Mercedes-Benz pertama, waktu itu kan saya pengen pamerin ke mantan yang dahulu. Tapi mantannya udah hilang, biarin. Tapi itu kan menjadi cerita yang akan menjadi kenangan. Iya. Sampai kapanpun. Dan saya tidak perlu membalas dendam dengan cara brutal. Iya. Saya pamerin, saya klakson di depan rumahnya. Gue punya mobil lebih bagus dan ini bisa balapan. Saya tidak perlu seperti itu. Itu kan anak-anak SMA lah cara berpikirannya. Iya. Tapi kita dengan cara elegan. Dan yang penting kisah ini kita bisa ambil untuk menginspirasi jutaan orang di Indonesia. Sakitnya kita itu Tuhan punya rencana kan. Oh ya pasti. Untuk mencut kita. Betul. Makanya teman-teman yang kena korban-korban robot trading. Jangan anggap itu sebuah siksaan. Iya. Ya memang tersiksa sih. Pasti. Tapi itu ada jalan. Kalau kamu bisa terima dan bangkit ya, Ku. Iya. Di sana. Betul. Koko bisa seperti sekarang kan juga karena
ada cambukan cibiran itu kan. Pasti. Aku di agent properti juga sama. Kadang itu ditipu orang juga. Janji beli, nggak beli. Iya. Tapi orang yang nipu ini bawa transaksi akhirnya sampai ratusan M. Gara-gara orang ini. Gara-gara orang ini. Kalau dulu dia nggak nggak PHP saya. Iya. Pura-pura kaya, Iya. pura-pura punya uang. Orang ini terkenal loh. Pernah nipu Asanti juga. Wow. Itu pernah ketemu aku di sana. Iya. Itu pertama ya baper juga, aduh sialan di sana. Iya, iya. Tapi akhirnya bawa transaksi-transaksi ke Betul. sampai ratusan M. Iya. Nah, balik lagi kok. Proses Koko akhirnya ngumpulin uang itu Iya. membuat Koko tercambuk dan akhirnya kerja lebih Giat. giat. Di Yes. situ. Saya kerja nggak kenal lelah. Bisa Satu- pacaran juga tapi misalnya gue ya. Karena pacarnya adalah staf kantor saya sendiri. Jadi paket hemat. Paket. Jadi hampir nggak pernah pacaran. Oke. Hampir nggak pernah pacaran. Kerja bareng soalnya. Iya, kerja bareng. Jadi artinya yang terpenting pasangan itu kan harus sevisi sama kita. Iya. Bukan pacaran ala-ala drama Korea. Yang mana punya waktu pacaran khusus. Atau pacaran anak-anak ala-ala sultan. Iya. Tiap hari ganti baju. Itu memang jujur ya, pria ganteng, pakai baju putih, turun dari kuda, kayak pangeran, itu hanya ada di drama Korea. Nah, anak-anak sekarang ini kan jadi baper. Iya. Jangan begitulah. Yang terpenting kita nih hadapi realita. Yang terpenting pasanganmu mau kerja keras, Iya. all out. Sama kayak sisanya Pak Tahir kan, itu kan menantunya Lipo kan. Iya. Itu kan tidak dianggap kisahnya. Iya. Tapi beliau akan buktikan suatu Dia hari. pantas. Dia pantas dan dia layak. Dan sekarang Pak Tahir melewati Lipo loh. Betul itu. Itu kisah nyata. Bukan malah nempel doang kan ya? Tidak. Dia punya bangun satu grup yang jauh lebih besar tanpa Lipo. Ini kisah beneran loh. Padahal menantunya Lipo. Dan dia tidak ada bagian apa-apa dari Lipo karena dia menantu loh. Iya. Bukan keluarga loh. Iya, Yang dapat bagian cuma istrinya. Dia tidak sama sekali loh. Iya. Nah, makanya jadi Anda yang selalu berharap pengen menikah sama anak orang kaya ya silakan sih. Cuman kalau saya sebagai seorang pria, saya pantang. Iya. Karena saya punya kemampuan. Kita harus fight. Makanya kita harus sukses before 30. Yes. Sebelum usia 30 tahun harus sukses. Channel tukasi terbesar sekarang gue ya. Pasti untuk finansial dan bisnis. Betul. Dan itulah sebab apa yang saya sampaikan semua murni dari kisah perjuangan kita. Iya. Usia 30, jadi bayangkan waktu saya sudah punya rumah, punya 2 rumah, 1 mobil, total kalau dihitung sama income saya total, saya cetak 1 juta US pada waktu usia 30. 15 M waktu saya 30. Sekarang usia saya 46. Itu 16 tahun yang lalu. Wow. Kisah 16 tahun yang lalu. Ya, sekarang saya Jadi ya, Koko adalah. berkembang juga karena pressure ya, Ko ya. Pasti. Pasti karena pressure. Kok bener nggak sih, Ko? Rumah pertama, istri pertama itu bukan rezeki. Istri pertama diperjelas dulu maksudnya apa? Istri satu-satunya. Karena kita bukan muslim jadi nggak bisa apologiman. Iya. Istri satu-satunya. Istri satu-satunya. Rumah pertama, istri Iya. satu-satunya. Iya. Istri pertama ini terakhir kan. Pertama dan terakhir. Iya, ya. iya. Alfa dan Omega. Iya. Itu buka pintu rezeki. Dan kadang prosesnya itu buat kita itu inget cinta pertama kan ya di situ. Bener nggak sih, Ko? Memang benar. Jadi rumah pertama itu berkesan sekali karena kebetulan rumah pertama saya ini kan rumah masa kecil saya. Iya. Nah, setiap orang kan proses beda-beda. Iya. Rumah pertama tidak perlu mewah, tidak perlu besar. Iya. Yang penting 1 kamar kan. Dan bisa buat tinggal karena Iya. hujan udah cukup. Sudah cukup Iya. melindungi kita. Iya. Karena burung pun rumah pertamanya sederhana. Iya. Dia bisa tinggal, dia bisa bertelur di situ, dia tinggal sama anak-anaknya cukup. Iya. Di bawah pohon yang rindang. Iya. Kebutuhan sangat sederhana. Iya. Kita lihat bahkan orang-orang yang tukang sapu di pinggir jalan aja, dia mungkin juga punya rumah loh, meskipun itu kecil. Iya. Tapi cuma 4x4. Iya. Tapi dia bisa tinggal bahagia dengan kedua orang anaknya. Yang membuat kita itu merasa rumah itu harus mewah, rumah harus gini. Iya. Itu kan Instagram. Itu kan sosial media yang akhirnya merusak dan menunda kita untuk memiliki rumah impian pertama. Belum tentu rumahnya sendiri kan? Belum tentu rumahnya Iya, sendiri. Dan kita pikir harus ngontrak, Iya. harus karena tuntutan, harus begini. Ada loh, Ko, yang nggak punya rumah. Dan Rumah ngontrak masih terus sewa ya? lama. Iya. Tapi flexing. Wah, ada. Itu. Ada ya. Mobilnya udah 3 ya kan? Tapi rumah tetap nggak dimiliki. Rumah tetap nggak punya. Ada. Saya tetap menganut prinsip Hmm. sekaya-kayanya orang. Hmm. Ya, sekaya-kayanya orang. Maupun konglomerat nggak usah ngomong ya, sekaya-kayanya orang. Dia pasti punya satu aset pertama, properti. Ya.
Mau dia punya saham, mau dia punya emas, mau dia punya kripto, mau dia punya apalah. Iya. Mau mobilnya keren, Iya. tetap rumah pertama harus ada. Iya, karena naruh uang dalam jumlah besar paling aman ya di properti. Itu sudah pasti. Iya. Itu Mau sudah naruh 10 miliar di kripto berani. Ya. Ngomong kripto naik, tapi proses tuh naik pasti udah kamu jual dulu. Yes. Dari dulu 100, jadi sekarang jadi 800. Apalagi dipantau tiap hari. Iya, pasti jual lah. Iya, pasti 10% jual, 20%. Selesai. Kecuali lupa kan ya? Iya. Nah, itu dia. Thank you banget, Ko. Ya, sip. Ini 1 jam hampir ya. Iya. Thank you banget. Jadi rumah waktunya. pertama itu wajib dimiliki. Ya. Karena seperti kata-kata orang tua saya tadi, burung pun punya rumah. Anda boleh percaya, boleh tidak, boleh diambil prinsipnya atau tidak, tapi ternyata prinsip itu benar bagi saya. Tuh, jangan kalah sama burung ya. Jangan kalah sama burung. Kamu punya burung tapi nggak punya rumah. Itu kata-kata terakhir. Itu masuk jadi judul aja. Jadi judul. Betul itu. Punya burung tapi nggak punya rumah. Nggak punya rumah. Jangan cuma model burung doang tapi nggak punya rumah. Oke? Ya, sip. Thank you. Thank you, Ko. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Kita udah salam, Ko. Sekarang pasti bisa. Salam pasti bisa. Sekarang pasti bisa. Sekarang pasti bisa. Sekarang pasti bisa. Sekarang pasti bisa. Yes. Punya rumah pertama. Makasih. Thank you. Mantap.